Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan saya Priscilla Diaryani dengan NIM 21011020130130129 di rekayasa nilai kelas A akan mempresentasikan ringkasan studi kasus Value Engineering, Georgia Department of Transportation. Yang pertama di sini ada deskripsi proyek terlebih dahulu. Proyek dilakukan untuk menyediakan peningkatan operasional dan keselamatan di sepanjang Jalan I-20 arah timur di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional yang diakibatkan perubahan kondisi gerakan yang melebihi kapasitas dan mengganggu kinerja ruas jalan. Di sini rencana perubahan jalan ada major atau utama dan minor. Yang pertama di major, I-20 di Columbia Drive, tidak ada perubahan yang direncanakan. I-20 dan I-285 tanjakan dari I-285 arah timur ke I-285 akan diatur kembali. I-20 di Wesley Chapel Road, jalan landai masuk dan keluar bagian timur akan diatur kembali. I-20 di Jalan Panola, off-ramp arah timur akan diurus kembali. Lalu di perubahan minor ada yang pertama, I-20 ramp arah timur di Wesley Chapel Road. Konstruksi ramp yang diusulkan akan terhubung ke persimpangan yang ada. Dan yang kedua, I-20 landai arah timur, I-20 di Jalan Panola. Konstruksi ramp yang diusulkan akan terhubung ke persimpangan yang ada. Kemudian ada proses rekayasa nilainya. Rekayasa nilai ini dilakukan oleh tim Value Engineering atau tim PE, PBSNJ pada 9-12 Februari 2010 di Atlanta, Georgia untuk Departemen Perhubungan Georgia. Studi kasus ini dilakukan di kantor Georgia Department of Transportation atau GDOT. Tim dari Value Engineering dalam studi kasus ini beranggotakan ada ketua tim, senior desain engineer jalan raya, spesialis konstruksi jalan raya, dan senior desain engineer jembatan. Di mana ketua tim dari PBSNJ, senior desain engineer jalan raya dari PBSNJ, spesialis konstruksi jalan raya dari PBSNJ, dan senior desain engineer jembatan dari CSI. Tahap value engineering oleh tim VE tadi adalah yang pertama ada fase investigasi informasi di mana tim VE menerima pengarahan dari Georgia Department of Transportation. Yang kedua fase analisis yaitu menentukan fungsi dari proyek tersebut. Yang ketiga ada fase spekulasi. Di sini tim VE brainstorming ide-ide yang akan dikeluarkan. Lalu yang keempat ada fase evaluasi di mana tim VE mengidentifikasi ide-ide mana saja yang bisa menjadi alternatif. Kemudian fase perkembangan, mengembangkan ide alternatif yang sudah ditentukan. Kemudian fase rekomendasi, sudah meninjau ide yang sesuai untuk dilakukan pada proyek tersebut. Lalu yang terakhir ada fase presentasi, yaitu tim PE mempresentasikan pada workshop. Kemudian di sini tim PE juga membuat grafik Pareto, di mana ini tim PE mengurutkan kepentingan dari proyek dari yang paling pertama yaitu ada asphalt paving sampai field engineers office. Persentasenya 21 asphalt paving 21,74% dan field engineers office 0,14%. Di mana construction cost-nya $55.781.852 dengan biaya-biaya tambahan lainnya, sehingga total dari biaya dari proyek ini adalah $64.876.940. Dengan membuat grafik Pareto ini menjadi paham apa yang menjadi prioritas. Kemudian selain grafik Pareto, tim PE juga membuat diagram PES, di mana ada scope line di bagian kiri, yaitu enhance operation, kemudian reduce conflicts, assure convenience, assure dependability, satisfy user, attract user, dengan mempertimbangkan how dan why dari proyek tersebut. Maka dapat muncul kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan
yang dapat dilakukan dalam proyek tersebut. Kemudian tim VE juga menyusun ide-ide kreatif yang telah diusulkan oleh tim VE, dibuat daftar, kemudian di rating di sini ada nilai 1 sampai 5, di mana 1 sampai 2 itu not to be developed atau tidak mungkin dikerjakan. 3, varying degrees of development potential, memiliki potensial. Yang keempat sampai 5, kemungkinan besar akan digunakan idenya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke hasil studi kasus rekayasa nilai dari proyek ini. Yang pertama, tim PM mengajukan alternatif nomor AC1, di mana jadi menggunakan aspal selebar 10 feet atau kurang lebih 3 meter di bahu luar untuk panjang jalur CD. Kelebihan dari alternatif ini yaitu pengurangan perkerasan dengan jumlah kedalaman penuh, pengurangan biaya konstruksi, pengurangan waktu konstruksi, sedangkan risiko yang pada alternatif ini belum ada. Kemudian dari biaya desain asli sekitar 15 juta, biaya alternatif sekitar 14.900.000 dolar. Penghematannya, sehingga penghematannya bisa dihitung ada 150.938 dolar. Kemudian ada alternatif nomor AC2, di mana koordinasi dengan proyek pemeliharaan pengaspalan yang diperlukan untuk menghilangkan 1 lapisan PEM dan 1 lapisan penggilingan, di mana kelebihannya ada penghematan biaya pertama pada bahan yang digunakan, kemungkinan menghilangkan pelebaran jalan di masa depan, dan ketiga, pengurangan waktu pemasangan. Namun, terdapat resiko yaitu drainase perlu didesain ulang, dan kedua, meningkatkan biaya perawatan. Namun, terkait biaya pada alternatif ini, biaya desain asli 1,2 juta dolar, namun biaya alternatifnya ini hanya 0 dolar, sehingga penghematannya full 1,2 juta dolar. Kemudian ada alternatif nomor AC3, menggunakan double face guardrail tipe W sebagai pengganti barrier beton. Kelebihannya pengurangan biaya penggilingan di masa depan, pengurangan biaya leveling di masa depan, namun ada resiko dapat mempengaruhi drainase dengan biaya penghematan hingga 144.973 dolar. Alternatif nomor MS3 yaitu menggunakan double face guardrail tipe W sebagai pengganti beton. Kelebihannya penghematan biaya pertama pada bahan yang digunakan, kemungkinan menghilangkan di masa depan, pengurangan waktu pemasangan. Kemudian risikonya ada drainase perlu desain ulang, meningkatkan biaya perawatan. Dengan biaya desain asli 1,2 juta, biaya alternatif 130.000 dolar, dan penghematannya bisa mencapai 1 juta dolar. Alternatif nomor MS4, yaitu penggunaan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalan kolektor distributor, dengan kelebihan pengurangan biaya drainase, dan kedua pengurangan konstruksi. Namun resiko yang ini tidak terlihat. Biaya desain asli sebenarnya 186.000 dolar, biaya alternatif yang dibutuhkan ada 112.000 dolar, dan bisa menghemat sampai 74.000 dolar. Alternatif nomor RW1, penggunaan dinding MSI sebagai pengganti dinding penahan cor di tempat dan mempertahankan selubung serta geometri dinding desain asli. Di mana di sini ada kelebihan penghematan biaya, desain standar JDOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dan tembok MSI telah digunakan dalam koridor ini dengan tidak ada risiko. Yang tadinya biaya desain aslinya 4,5 juta, hingga biaya alternatifnya 2,6 juta, sehingga memiliki penghematan 1,9 juta. Alternatif nomor RW9, yaitu penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat dan mempertahankan geometri jalan yang asli. Kelebihannya, penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi yang tidak terlalu mengganggu, dan mempertahankan pepohonan. Di alternatif ini tidak ada risiko. Dengan biaya desain asli 505.000 dolar, di alternatifnya hanya 0,
penghematannya sehingga bisa full $505.000. Alternatif nomor RW 10 yaitu penggunaan turap sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat dan mempertahankan penggunaan selubung dan geometri dinding desain asli dengan kelebihan penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, dan ketiga, tumbukan lembaran yang bisa disimpan dan menjadi penghematan di masa depan dengan tidak ada resiko. Biaya desain aslinya bisa mencapai $4,5 juta, biaya alternatifnya hanya $3,3 juta, sehingga penghematan bisa mencapai $1,1 juta. Alternatif nomor SB3, yaitu menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai saat di bagian jalan menuju barat dibangun kembali. Dengan kelebihan penghematan biaya overall, tidak ada resiko. Biaya desain asli sebenarnya 1,5 juta. 1,5 juta, biaya alternatifnya ini sebenarnya 0, dengan penghematan bisa mencapai 1,5 juta. Dengan kesimpulan, rekayasa nilai ini diadakan oleh Georgia Department of Transportation dan difasilitasi oleh PPSNJ dengan dukungan Civil Service Incorporated atau CSI. Jumlah rekomendasi yang pertama diajukan adalah 40, jumlah rekomendasi yang disetujui ada 9, dengan rekomendasi penghematan biaya disetujui $7.793.375. Jumlah anggota tim PE ada 4 orang, dengan fasilitator PBSNJ dan CSI. Terima kasih.